Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayumna Alif Lumeksi, NPM 060 dari kelas Biologi 3 akan mempresentasikan mengenai menyusun menu seimbang ala chef pada mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan. Yang akan dibahas kali ini yang pertama ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yaitu dengan mengaitkan struktur, fungsi, proses, dan kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan manusia dan hewan tertentu. Lalu yang kedua ada pengalaman belajar, yaitu menyusun menu seimbang bagi orang sehat. Yang ketiga ada alat dan bahan. Yang pertama ada alat tulis, yang kedua ada tabel kecukupan gizi, yang ketiga ada tabel kandungan gizi dalam makanan. Lalu langkah kerja, yang pertama, pelajarilah cara menyusun menu seimbang, sehat, dan cara menghitung kebutuhan energi yang harus terpenuhi dalam satu hari. Yang kedua, susunlah menu makanan dan kebutuhan energi yang harus terpenuhi untuk satu hari pada dirimu. Lalu yang kelima ada data hasil pengamatan. Ya, saya yaitu masih berusia 20 tahun dengan berat badan 62 kg, dengan tinggi badan 164 cm, dan jenis aktivitas ialah ringan hingga sedang. Lalu pada menu makanan yang terdiri dari 3 menu atau waktu makan malam. Lalu pada menu makanan yang pertama ada makan pagi atau sarapan, yaitu mengonsumsi jagung rebus, jeruk, dan susu. Pada makan siang mengonsumsi nasi putih, sayur bayam, dan tempe goreng. Sedangkan pada makan malam saya mengonsumsi nasi putih, ikan lele goreng, dan susu. Selanjutnya ditampilkan tabel menu makanan dan zat yang dikandungnya menurut makanan sehat yang saya konsumsi dalam satu hari. Yang pertama macam bahan ada jagung rebus dengan jumlah kalori 90,2, kandungan karbohidrat dengan 21 gram, lemak 1,5 gram, protein 3,4 gram, ferrum sebanyak 2,7 mg, lalu ada vitamin A sebanyak 10 mg, vitamin C tidak ada, lalu fosfor 35 mg, dan kalsium sebanyak 7 mg. Lalu ada macam bahan jeruk dengan kalori 50 kcal, lalu dengan 12 gram, lemak 0,6 gram, protein 0,6 gram, ferrum 0,7 mg, ada vitamin A sebanyak 58 mg, vitamin C 89,2 mg, fosfor 39,0 mg, dan kalsium 4 mg. Hingga seterusnya sampai pada macam bahan susu saat makan malam. Nah, jadi di total dari kalori per hari yaitu sekitar 1105,2 kilokal dengan jumlah total karbohidrat 160,49 gram, lemak 49,2 gram, protein 67,3 gram, ferrum sebanyak 16,33 mg, lalu vitamin A sebanyak 146 mg, vitamin C 132,2 mg, fosfor 410,6 mg, dan kalsium sebanyak 755 mg. Selanjutnya mengenai analisis dari data pengamatan yang menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, yaitu yang nomor 1, berapa kalorikah yang diperlukan oleh tubuh setiap harinya? Ya, jadi kalori yang dibutuhkan setiap orang itu pastinya berbeda. Dari segi gender, misalnya wanita dan pria itu pasti membutuhkan kalori yang berbeda. Begitu pula dengan kalori yang dibutuhkan oleh orang dewasa maupun anak-anak, bahkan manula. Ya, yang pertama ada kalori untuk pria, itu rentang umur 26-44 tahun membutuhkan kalori rata-rata 2.600 per harinya. Pria yang beraktivitas aktif seperti jalan kaki membutuhkan 2.800 hingga 3.000 kalori tiap harinya. Kalau rata-rata yang dibutuhkan pria rentang umur 19-25 tahun itu adalah 2.800 per hari maupun 3.000 kalori jika mereka aktif. Sedangkan pada kalori untuk wanita produktif dengan rentang usia 26 tahun hingga 50 tahun membutuhkan kalori sebanyak 2.000 kalori per hari. Jika rutin berolahraga, kebutuhan kalorinya menjadi 2.200 kalori.
Nah, sedangkan wanita yang usianya kiranya 20 tahun biasanya membutuhkan 2.200 kalori per hari dan jika aktif 2.400 kalori. Pasalnya, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan kalori setiap orang, misalnya jenis kelamin. Seperti tadi, wanita dan pria, kebutuhan kalorinya pria akan berjumlah lebih banyak dibandingkan wanita. Lalu ada usia lebih dari 40 tahun itu kebutuhan kalorinya cenderung berkurang. Lalu ada aktivitas fisik atau pekerjaan di mana kebutuhan kalorinya disesuaikan dengan intensitas aktivitas fisik yang dilakukan. Ada berat, ringan maupun sedang. Yang nomor 2, apakah sama kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan? Jawabannya yaitu tidak sama atau berbeda kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat maupun orang yang bekerja ringan, karena kegiatan setiap orang itu pastinya berbeda-beda. Ada 3 kategori aktivitas ringan seperti duduk, membaca, lalu ada aktivitas sedang seperti berjalan, lalu ada aktivitas berat seperti berolahraga. Yang nomor 2, apakah sama kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan? Jawabannya yaitu tidak sama atau berbeda kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat maupun orang yang bekerja ringan, karena kegiatan setiap orang itu pastinya berbeda-beda. Ada 3 kategori aktivitas ringan seperti duduk, membaca, lalu ada aktivitas sedang seperti berjalan, lalu ada aktivitas berat seperti berolahraga, sepeda, dan lain-lain. Nah, menurut WHO, kriteria jenis pekerjaan itu dikategorikan ada tadi kerja ringan, sedang, dan berat. Setiap wanita maupun laki-laki pastinya berbeda. Yang nomor 3, mengapa setiap orang perlu mengkonsumsi makanan yang seimbang? Jawabannya, setiap orang itu perlu mengkonsumsi makanan yang seimbang karena keseimbangan asupan maupun luaran zat gizi dan aspek komponen air itu berperan mencegah dehidrasi dan sistem metabolisme tubuh. Jadi sangat mempengaruhi terhadap metabolisme tubuh seseorang. Apabila gizi kurang itu merupakan suatu keadaan tidak sehat atau yang ditimbulkan karena konsumsi energi dan protein kurang selama jangka waktu tertentu. Adapun dampak-dampak dari gangguan gizi itu seperti mudah lelah, lalu mudah terserang penyakit, lalu pada anak-anak itu KEP menghambat pertumbuhan pada badannya, lalu dapat meningkatkan kecenderungan atau kecerdasan intelektual itu semakin menurun. Yang keempat, apakah yang harus dilakukan jika menu yang kita makan setiap harinya melebihi dari menu yang dianjurkan? Yang harus dilakukan jika menu yang kita makan setiap harinya melebihi dari menu yang dianjurkan ialah dengan memperbaiki pola makan dan memulai hidup sehat seperti olahraga, menjaga pola makan, dan seterusnya. Karena terdapat suatu kaidah dalam menyusun menu, yaitu balance dan bervariasi. Lalu yang ketujuh ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari, di mana pada pengaturan menu gizi seimbang dianjurkan untuk diterapkan dalam kehidupan keseharian manusia. Karena pada daftar kandungan gizi itu sangat penting, ada beberapa bahan makanan yang nilai gizinya sama untuk berat badan yang berbeda. Dan pada pengaturan menu seimbang itu terdapat faktor yang mempengaruhi penyusunan menu seperti faktor tentang konsumen, lalu sarana atau peralatan dan pelayanan, musim atau iklim, dan keadaan pasar, serta kondisi makanan. Yang kedelapan ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari Lalu yang kedelapan ada kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dari ilmu gizi kesehatan ini di mana gizi seimbang adalah susunan makanan sehari yang terdiri dari berbagai ragam bahan makanan yang berkualitas dalam jumlah dan proporsi yang sesuai sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi guna pemeliharaan dan perbaikan sel tubuh dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Nah, menu seimbang itu adalah menu yang terdiri dari beraneka ragam makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.